Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat segala apa yang Kau nyatakan dalam hidup kami, khususnya hari ini. Kau hantar kami boleh tiba di hari Sabat-Mu, hari di mana kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau kembali dikuatkan, diteguhkan lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena ya Bapak, biarlah semua Kau urapi kami, baik kami yang di Batam maupun jemaat Tuhan yang di Singapura, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang menikmati off day mereka. Biarlah hari ini ketika kami kembali mendengarkan sabda-Mu, kami boleh kembali bangkit dan menyongsong apa yang kami cita-citakan, apa yang kami idam-idamkan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Ya, ini adalah hari pertengahan daripada bulan November. Perjalanan kita mengakhiri tahun 2020 semakin dekat. Sebentar lagi kita masuk dalam persiapan Natal. Kita masuk dalam masa-masa Advent. Tapi kalau kita lihat, khususnya Indonesia masih adem-adem ayem. Ya, persiapan Natal. Mungkin hanya Sulawesi Utara. Kalau Singapura pohon Natal sudah banyak, ya. Nah, tadi malam kami di Batam, kami sedang, khususnya saya, sedang menikmati lagu Praise and Worship. Lalu ketika sebuah lagu berakhir, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Berbentuk lagu juga, tapi iklannya sudah bentuk lagu Natal. Wow, saya langsung ingat peristiwa Natal. Tapi yang pasti tahun ini kayaknya sepi ya. Ya, tapi tidak mengapa. Lalu kami hari ini pasang pohon Natal. Cuman kameranya nggak bisa dibelokin, ya. Kami sudah pasang pohon Natal, ya. Dan kami juga hari ini makan yang enak menyambut pohon Natal. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, satu kenyataan yang tidak bisa kita bantah, hari ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bahkan kalau kita lihat media, apapun itu, tidak ada berita penurunan korban, yang ada berita menaiknya korban. Tapi sebagai gereja, bagaimana kita menyikapi itu? Itu yang paling penting. Bagaimana kita menyikapi situasi pandemi COVID-19? Itu yang paling penting. Kita sebagai gereja, secara normal kemanusiaannya tentu menghadapi pandemi COVID-19, kita disarankan patuhi prosedur kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu adalah sesuatu yang baku. Tapi pada kenyataannya, korban semakin bertambah. Tidak efektifkah prosedur kesehatan itu? Atau adakah yang salah di tengah-tengah prosedur itu? Saya mau katakan, tidak ada yang salah. Tapi bagaimana orang per orang melakukannya. Nah, semuanya itu juga terpulang kepada yang namanya imunitas tubuh. Imunitas, daya tahan tubuh. Ya, kemarin saya sakit, turun 8 kilo, sekarang normal naik lagi 8 kilo. Wah. Karena imunitas tubuh saya kembali membaik. Nah, bergantung kepada imunitas tubuh. Jadi kita yang di Singapura, khusus yang sedang Bapak siar, sedang off day, perhatikan protokol kesehatan baik-baik. Apalagi kalau mau makan, cuci tangan bersih-bersih. Nah, itulah yang menjadi tema kita siang hari ini dalam ibadah kita, tentang bagaimana kita punya sebuah yang namanya daya tahan. Yuk sama-sama katakan dengan saya, daya tahan. Daya tahan. Saya kasih sebuah ilustrasi yang enak, yang luar biasa. Tahu kalau seorang wanita yang overweight,
Kalau saya katakan gendut nanti tertanam di hatinya, sakit dia. Seumur hidup diingat, ya. Lebih overweight. Nah, karena ketika saya katakan overweight, dia harus mikir dulu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu artinya apa ya? Tapi kalau langsung saya bilang gendut, dia langsung sakit hati. Tahukah jemaat? Nah, ini kan jemaatnya para wanita, toh. Tahukah jemaat ketika ada seorang wanita mau mengadakan diet atau diet, segala cara dia tempuh. Dia berusaha menjaga daya tahannya. Daya tahan untuk tidak makan, daya tahan untuk tidak ngemil. Sekali sejam dia bisa pergi ke timbangan, turun atau belum. Ya. Bahkan di Batam ada yang saya kenal orang, ya, sebelum makan dia timbang badannya. Sesudah makan dia timbang. Dia bilang, aduh naik badanku. Jadi bagaimana dia bisa bersyukur? Aduh naik badanku, katanya. Tapi kita kembali kepada daya tahan. Wanita tadi, dia mengabaikan segala sesuatu. Adapun di situ es krim yang sedang panggil-panggil dia. Adapun apa di situ, dia berusaha menjaga daya tahannya, tidak tergoda. Tapi seringnya orang gagal atau berhasil sih. Nah, yang menjawab adalah perwakilan daripada semua yang sedang melakukan diet. Nah, bicara tentang daya tahan, hari-hari ini ada banyak gereja juga yang mengalami kegetiran hidup. Bahkan bisa saya katakan mungkin sedang masuk dalam situasi berputus asa. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini sepertinya sesuatu yang never ending. Sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Yudit kan sedang persiapan nikah. Ibu camernya kan mau datang ke Batam. Hanya gara-gara pandemi COVID-19, semua jadi sibuk. Ditanya lah, rapid test kah atau swab kah? Bagaimanakah? Lalu, aduh, lagi batuk. Waduh, semua gentar. Kenapa? Pandemi COVID-19 ini seolah-olah menjadi sebuah portal. Penghalang bagi kita untuk melakukan segala sesuatunya. Ini juga mau pilkada. Saya juga suka ikut kegiatan-kegiatan. Wah, bunda bilang sama saya, pokoknya kamu pulang, ganti baju, mandi. Pokoknya pulang, ganti baju, mandi. Memproteksi agar daya tahan kita tetap terjaga. Tapi hari ini, firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian kepada kita. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya bicara tentang pengharapan siang hari ini. Saya bicara tentang pengharapan. Ketika pandemi terus berjalan, ketika pandemi kita tidak tahu kapan dia berakhir. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya harus jaga pengharapan saya bahwasanya someday, kapanpun itu, kita akan kembali bertemu muka dalam sebuah bentuk ibadah offline di Singapura, bukan online seperti sekarang ini. Nah, bagaimana saya menjaga pengharapan saya itu tetap ada? Bagaimana saya menjaga pengharapan saya itu tetap terpelihara? Maka saya tidak boleh putus komunikasi. Saya tidak boleh putus berhubungan dengan seluruh jemaat yang ada di Singapura. Yang saya lakukan menjaga daya tahan pengharapan saya bahwa kita kembali bertemu adalah saya melakukan bagian saya sebagai hamba Tuhan. Pagi hari saya bangun pukul 4. Saya persiapan, lalu saya kirim klip suara. Dan seterusnya, dengan satu tujuan bahwasanya kita tetap dalam sebuah ikatan yang baik, yang punya pengharapan yang sama bahwasanya kita akan bertemu
dalam sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan apa ataupun Tuhan menggenapi apa yang menjadi pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, catat baik-baik, pengharapan ini satu-satunya daya tahan yang menjadi daya tahan kita. Ketika kemarin saya sakit, Bunda juga sakit selama hampir 3 minggu. Yang di dalam pikiran saya, bukan saya nanti sembuh makan yang enak, baku teh, babi panggang karo. No. Ketika saya ada di tempat tidur, di dalam benak saya, Tuhan, bagaimana 20 Desember 2020? Itu adalah hari pernikahan anak saya Yudit. Di dalam pikiran saya itu, bukan nanti mau beli babi panggang karo sesudah sembuh. Ya karena waktu sakit itu yang enak pun nggak enak. Tapi di tempat tidur saya bilang, aduh Tuhan, apapun yang saya jalani, pengharapan saya 20 Desember nanti kami ada di dalam sukacita. Jemaat, apakah yang menjadi cita-citamu? Apakah yang menjadi idamanmu selama ini? Yang seolah-olah karena pandemi COVID-19 itu semua berantakan. Mungkin kau yang sedang bangun rumah di kampung, mungkin harga material menjadi mahal, upah tukang menjadi mahal. Ada tukang tapi tukang tidak berani bekerja. Ada orang atau jemaat yang sudah beli mobil atau sepeda motor, tapi karena kita menjadi tulang punggung, di kampung menjadi mangkrak, kita pengeluarannya bertambah ekstra. Dan pengharapan kita, waduh, ini debt collector mau datang tagih. Tapi perhatikan baik-baik, pengharapan di dalam Yesus adalah ketika engkau hidup di dalam Dia. Seperti kata lagu tadi, ketika engkau hidup di dalam Dia, maka hidupku menggenapi firman-Mu. Apa yang kita jalani hari ini di Singapura khususnya adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11, demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi yakini, hari ini yakini kamu ada di Singapura untuk menggenapi firman Tuhan. Apa yang digenapi dalam firman Tuhan, maka baca Alkitab. Sehingga ada rema. Jangan nanti ditanya, berapa ayat kamu hafal di Alkitab? Ada 5 Pak Pendeta. Wow, banyak ya. Apa yang pertama? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sekolah minggu lagi buat liturgi nanti untuk Natal. Itu dia. Tapi ayo, baca, gali Alkitab ini. Sehingga begitu banyak rema yang akan menjadi bagianmu, dan pengharapanmu itu digenapi Tuhan dalam hidupmu. Nah, terkhusus kita yang ada di Singapura, hari ini kita jangan pernah goyah. Sekalipun dalam satu hal ini, saya mau bicara tegas. Karena disitulah diuji keimanan dan kerohanian kita. Mamon alias uang. Kalau Bunda sama saya, dia nggak heran. Kalau Papi, saya nggak punya uang, saya duduk manis di rumah. Nah, makan nasi pakai telur dadar pun oke. Nah, tapi kalau ada duit, nah itu daftar menu langsung hadir. Babi panggang, baku teh, apalagi dimsum, semuanya. Tapi satu hal ini pegang baik-baik. Karena di situ orang sering goyah. Di situ orang sering kalah. Pengharapannya digadaikan oleh karena faktor mamon atau uang. Tapi Pak Pendeta ini teman paling dekat ini. Meminta tolong akan dia. Dia bilang 100 saja pinjam. 1 minggu kasih kembali. Tapi survei membuktikan 1 minggu itu bisa jadi 1 bulan. Atau malah 1 tahun.
Maka kalaupun kamu mau memberi, terhubunglah dengan surga. Dikasih nggak ya? Apa kalau istilah yang kalau anak muda, kasih tahu nggak ya? Kasih nggak ya? Itu dia. Nah, hari ini bangkitkan semangatmu. Apa yang menjadi pengharapanmu? Karena ini adalah hari Sabatmu. Hari Sabatnya Tuhan, kembali bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini pengharapanku datang ke Singapura. Untuk bisa bangun rumah buat papa dan mama. Tapi karena pandemi sudah 9 bulan berjalan, pembangunan tertunda. Tetangga bilang, Ode, aku malu Tuhan, aku serahkan kembali ini kepadamu. Dan seperti kata lagu tadi, menggenapi firman Tuhan, itu yang akan kau nikmati selama keberadaanmu di diaspora, perantauan di Singapura. Siang ini, ayat pendukung lain terambil dari Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan saya yang paling singkat hari ini adalah pernikahan anak saya. Tapi pengharapan saya berikutnya adalah 2021. Saya dipanggil sudah entah Opa Alexander. Siapa tahu cucu saya laki, saya kasih nama Alexander mungkin. Tapi nggak pakai Aso, pakai Zai. Ya. Saya dipanggil Opa Alexander saya. Tapi itu dia pengharapan. Jemaat sekali lagi catat baik-baik. Duduk diam di kaki Tuhan hari ini. Apa yang menjadi goal target pengharapanmu datang ke Singapura. Hari ini kembalikan itu kepada Tuhan lagi. Tuhan jadikan Tuhan. Dan Tuhan pasti menjadikannya. Ada amin jemaat? Amin. Ketika kita punya pengharapan, maka kita punya sebuah spirit dari dalam yang mendorong kita, yang menggerakkan kita bertindak demi apa yang kita idam-idamkan. Ketika kita punya pengharapan, itu adalah daya tahan kita untuk terus bisa fokus pada Tuhan. Bahwasanya even in the last minute, God can do anything. Is it right, Alex? Yes, it is. Yes. Oh, are you not in me? Okay. Jadi mari jemaat, kita bersuka cita. Ya. Kalaupun nanti kita Natalan masih dalam bentuk seperti begini, tidak apa-apa. Ya. Nanti pas malam Natal bilang sama employer, "Sir, ma'am, permisi ya mau ke Orchard." Ya. Bermalam Natal. Baik, sampai di sini jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, dan biarlah hari ini pengharapanmu tidak jadi patah. Pengharapanmu tetap kau bawa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, Roma 12 ayat 12, Ibrani 6 ayat 19. Biar itu menjadi rema bagi kami, dan kami yang ada di Singapura khususnya kembali bangkit, dan kami punya daya tahan. Itulah pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu terbatas, biar Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan terus mengajar setiap jemaat Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.